Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin. Sebelum kita membahas materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oleh karena itu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Apa saja yang akan kita pelajari tentang teks eksposisi? Yang pertama yaitu kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks eksposisi, yaitu pada kompetensi dasar 3.5. Dan yang kedua, kita akan belajar menyimpulkan isi teks eksposisi, baik yang didengar maupun yang dibaca. Ini pada kompetensi dasar 4.5. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang teks eksposisi, yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah karangan atau teks yang mengandung gagasan informasi, pastinya gagasan yang fakta, dan berupa pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu singkat dan padat. Maksudnya tidak bertele-tele sehingga tidak menimbulkan kebingungan pembaca saat membaca teks tersebut. Yang kedua yaitu gaya informasi yang mengajak. Yang ketiga yaitu penyampaian teksnya secara lugas. Lugas maksudnya jelas dan menggunakan bahasa yang baku. Bahasa baku adalah bahasa formal atau bahasa resmi atau bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu menjelaskan informasi-informasi yang berisi tentang pengetahuan. Yang kelima yaitu tidak memihak siapapun. Selanjutnya, teks eksposisi bersifat objektif. Objektif maksudnya apa adanya, tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Selanjutnya yaitu penjelasannya disertai dengan data-data yang akurat dan fakta-fakta. Dan umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, atau 5W1H. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis, biasanya berisi pembuka. Yang kedua yaitu argumentasi. Argumentasi yaitu berisi alasan, baik yang memperkuat argumen penulis maupun yang menolak suatu gagasan. Yang terakhir yaitu penegasan ulang atau bagian yang menegaskan ulang dari pendapat penulis atau bisa disebut kesimpulan. Untuk struktur dan kaidah kebahasaan akan saya jelaskan lebih lanjut pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi mengandung gagasan dan fakta. Gagasan berupa pernyataan yang dapat berbentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Sedangkan fakta berupa bukti, data, dan kejadian nyata dengan tujuan menegaskan kembali dan memperkuat gagasan agar si pembaca lebih yakin. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membedakan kalimat fakta dan opini. Fakta adalah suatu kejadian nyata yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini yaitu hanya pendapat, belum tentu itu bisa dibuktikan kebenarannya. Berikut ini adalah contoh kalimat fakta dan kalimat opini.
Kalian dapat menjeda slide untuk membacanya terlebih dahulu. Contoh kalimat opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Ini adalah kalimat opini. Kalimat opini ini berisi saran. Kita dapat melihat bahwa ini kalimat opini atau pendapat, yaitu dari kata sudah seharusnya, itu adalah pendapat dari penulis. Sedangkan kalimat fakta yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan tahanan di Indonesia. Ini termasuk kalimat fakta karena dapat dibuktikan keakuratannya dan disertai dengan data. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi, yaitu memaparkan definisi suatu topik. Yang kedua yaitu eksposisi perbandingan. Teks eksposisi ini yaitu membandingkan gagasan utama. Yang ketiga yaitu teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi yang berisi pertentangan akan suatu hal dengan satu hal yang lainnya. Yang keempat yaitu teks eksposisi laporan. Teks eksposisi ini berisi laporan dari suatu penelitian. Yang kelima yaitu teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ini berisi penjelasan yang sederhana mengenai dua topik yang mempunyai kemiripan. Dan yang terakhir yaitu eksposisi proses. Teks ini berisi tahapan melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Kalian dapat menjeda videonya dan dapat memahami pengertian jenis-jenis teks eksposisi. Ini adalah contoh eksposisi definisi. Ciri-ciri teks eksposisi definisi biasanya menggunakan kata adalah, seperti yang dapat kalian lihat pada slide. Silahkan jeda dan baca contoh teks eksposisi definisi berikut ini. Yang kedua ini adalah contoh teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan melaporkan kronologi peristiwa yang terjadi dengan runtut dan rinci. Pada contoh teks eksposisi laporan ini menceritakan kejadian pasca gempa, mulai dari bagaimana gempanya hingga bantuan-bantuan yang diberikan pada saat gempa tersebut. Silakan dijeda dan dibaca contohnya. Yang ketiga ini merupakan contoh eksposisi proses. Eksposisi proses merupakan proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Paragraf yang pertama yaitu menjelaskan terjadinya banjir, yaitu yang dikarenakan banyaknya sampah yang membuat saluran tidak berfungsi. Sedangkan paragraf yang kedua yaitu memberikan proses 5 cara untuk mengatasi rasa takut. Silahkan menjeda video dan membaca contoh teks eksposisi proses agar kalian lebih memahami. Selanjutnya yaitu teks eksposisi ilustrasi. Pola ini menjelaskan informasi dengan memberikan contoh agar informasinya mudah dipahami. Ciri-ciri teks eksposisi ilustrasi ini biasanya menggunakan kata misalnya atau kata contohnya. Kalian dapat menjeda video dan membaca contoh teks eksposisi ilustrasi berikut ini. Selanjutnya yaitu teks eksposisi klasifikasi. Pola ini menjelaskan pengklasifikasian sesuatu secara rinci. Pengklasifikasian maksudnya biasanya dikelompok-kelompokkan dalam suatu kelompok tertentu. Bisa kalian lihat pada contoh yang sedang tertampil pada slide. Selanjutnya yaitu teks eksposisi perbandingan. Pola ini menjelaskan perbedaan atau persamaan dua hal yang sedang dibandingkan.
Contohnya bisa kalian baca pada slide yang sedang tertampil. Pada contoh teks eksposisi perbandingan ini, yaitu membedakan rumah intan sehat untuk Aceh dari ITS dan dari Departemen Pekerjaan Umum. Berisi persamaan dan perbedaan antara rumah yang dibuat ITS dan rumah yang dibuat Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya yaitu paragraf pertentangan. Pertentangan dan perbandingan hampir sama. Namun, kalau pertentangan lebih menjelaskan hal yang menentang. Biasanya ada kata-kata sedangkan dan tetapi. Biasanya menjelaskan hal-hal yang sedang dibedakan atau dipertentangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf ini ada 3, paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Perbedaan ketiga tersebut yaitu, kalau paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di awal dan diikuti oleh kalimat penjelas. Sedangkan paragraf induktif, kalimat penjelas dulu dan kalimat utamanya terletak di akhir. Dan yang terakhir yaitu paragraf campuran, kalimat utama terletak di awal, setelah itu dijelaskan oleh kalimat penjelas dan ditutup dengan kalimat utama lagi atau kesimpulan. Ini adalah contoh paragraf deduktif karena kalimat utamanya terletak di awal yang ada tanda warna ungu kotak-kotak, itu adalah kalimat utama. Sedangkan kalimat yang nomor 2 dan 3 dan selanjutnya itu adalah merupakan kalimat penjelas. Dapat menjadi videonya untuk membaca contoh paragraf deduktif. Selanjutnya yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf yang ada tanda warna hijaunya itu, dan kalimat-kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Kalian dapat menjeda video untuk membaca contoh paragraf induktif. Selanjutnya yaitu paragraf campuran. Paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir. Kalimat utamanya ini ditandai dengan kalimat yang digaris miring. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai teks eksposisi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.